Penyebab uang selalu habis padahal sudah hemat. Ada beberapa alasan mengapa uang bisa selalu habis meskipun Anda berusaha untuk hemat. Beberapa penyebab umumnya meliputi: Nomor 1. Pengeluaran yang tidak terencana. Meskipun Anda berusaha untuk menghemat, mungkin ada beberapa pengeluaran yang tidak terduga atau tidak direncanakan yang muncul dari waktu ke waktu. Ini bisa berupa biaya darurat, perbaikan mendadak, atau undangan acara yang tidak terduga. Nomor 2. Gaya hidup yang berlebihan. Terkadang, kebiasaan menghabiskan uang yang terlalu berlebihan bisa membuat upaya hemat menjadi sulit dilakukan. Jika Anda terbiasa membeli barang-barang mewah atau tergoda dengan gaya hidup konsumtif, uang akan cenderung cepat habis. Nomor 3. Tidak memiliki anggaran yang tepat. Jika Anda tidak memiliki anggaran yang terperinci dan tidak mengikuti anggaran dengan ketat, uang mungkin akan terbuang dengan mudah. Penting untuk mengetahui dengan jelas berapa banyak uang yang Anda miliki, berapa banyak yang bisa Anda belanjakan, dan mengikuti anggaran tersebut. Nomor 4. Utang dan cicilan. Jika Anda memiliki utang atau harus membayar cicilan bulanan, bagian besar pendapatan Anda mungkin akan dihabiskan untuk itu, meninggalkan sedikit ruang untuk ditabung atau berinvestasi. Nomor 5. Tidak ada investasi atau tabungan. Meskipun Anda hemat, jika Anda tidak menyisihkan sebagian uang untuk ditabung atau diinvestasikan, maka uang akan cenderung habis tanpa meninggalkan jejak kekayaan dalam jangka panjang. Nomor 6. Biaya rutin yang tinggi. Biaya rutin, seperti tagihan bulanan, biaya hidup sehari-hari, atau transportasi, bisa menyusutkan uang dengan cepat, terutama jika Anda tinggal di area yang biaya hidupnya tinggi. Nomor 7. Tidak membandingkan harga. Jika Anda tidak membandingkan harga atau mencari kesepakatan terbaik sebelum melakukan pembelian, Anda mungkin membayar lebih banyak dari yang seharusnya. Nomor 8. Kurangnya kesadaran pengeluaran. Terkadang, kebiasaan menghabiskan uang tanpa menyadari betapa seringnya itu terjadi dapat menjadi penyebab utama uang habis dengan cepat. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk menyadari di mana uang Anda benar-benar pergi dan membuat anggaran yang tepat. Cobalah untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, membatasi gaya hidup yang berlebihan, dan selalu menyisihkan sebagian pendapatan untuk ditabung atau diinvestasikan. Jika memungkinkan, cobalah untuk membayar utang dan cicilan secara lebih agresif untuk mengurangi beban finansial. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi penyebab uang habis, Anda dapat mencapai stabilitas keuangan yang lebih baik. Nomor 9. Prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Ketika Anda berbelanja atau membuat keputusan tentang pengeluaran, selalu tanyakan pada diri sendiri apakah itu merupakan kebutuhan yang mendesak atau hanya keinginan semata. Fokuskan pengeluaran pada kebutuhan yang lebih penting dan berpikir dua kali sebelum membeli barang-barang yang mungkin tidak benar-benar diperlukan. Nomor 10. Buat dana darurat. Selalu siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan darurat atau ketidakpastian keuangan. Dana darurat ini bisa membantu Anda mengatasi situasi tak terduga tanpa harus menguras tabungan atau menggunakan kartu kredit. Nomor 11. Gunakan metode pembayaran yang tepat. Menggunakan kartu kredit atau pembayaran digital dapat memudahkan transaksi, tetapi juga dapat memicu pengeluaran berlebihan. Coba gunakan metode pembayaran tunai atau kartu debit sehingga Anda lebih sadar akan jumlah uang yang Anda keluarkan. Nomor 12. Cari cara untuk meningkatkan pendapatan. Selain mencoba menghemat pengeluaran, pertimbangkan untuk mencari cara meningkatkan pendapatan Anda. Anda bisa mencari pekerjaan sampingan atau mengejar hobi yang bisa menghasilkan uang tambahan. Dengan meningkatkan pendapatan, Anda akan memiliki lebih banyak dana yang bisa disisihkan untuk menabung atau berinvestasi. Nomor 13. Libatkan keluarga dalam perencanaan keuangan. Jika Anda memiliki keluarga atau pasangan, libatkan mereka dalam perencanaan keuangan.
Diskusikan tujuan keuangan bersama-sama dan buatlah rencana untuk mencapai target tersebut. Kolaborasi dan dukungan dari keluarga bisa membantu mewujudkan tujuan keuangan dengan lebih efektif. Nomor 14. Belajar dari pengalaman. Tinjau kembali pengeluaran Anda dari waktu ke waktu untuk melihat tren dan kebiasaan belanja yang bisa ditingkatkan. Pelajari dari pengalaman finansial Anda dan cari cara untuk menghindari kesalahan masa lalu. Nomor 15. Tetap disiplin dan konsisten. Pengelolaan keuangan yang baik membutuhkan disiplin dan konsistensi. Tetap berpegang pada anggaran, rencana tabungan, dan tujuan keuangan yang telah Anda tetapkan. Jangan tergoda untuk mengambil jalan pintas atau mengabaikan rencana keuangan hanya karena ada godaan sementara. Ingatlah bahwa mengubah kebiasaan keuangan tidak terjadi dalam semalam. Perlu waktu dan usaha untuk membangun pola pikir dan kebiasaan yang lebih bijaksana dalam mengelola uang. Tetap sabar, berkomitmenlah untuk mencapai keuangan yang sehat, dan seiring berjalannya waktu, Anda akan melihat perubahan positif dalam pengelolaan keuangan pribadi Anda. Jika Anda merasa uang masih selalu habis meskipun sudah berusaha hemat, ada beberapa langkah yang bisa Anda coba untuk mengatasi masalah tersebut. Nomor 1. Evaluasi anggaran. Tinjau kembali anggaran keuangan Anda secara menyeluruh. Pastikan bahwa anggaran mencakup semua pengeluaran dan pendapatan dengan tepat. Identifikasi area di mana Anda bisa memotong pengeluaran lebih lanjut dan alokasikan pendapatan Anda dengan lebih bijaksana. Nomor 2. Buat prioritas keuangan. Tentukan prioritas keuangan Anda dan fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Jika ada tujuan keuangan tertentu yang ingin Anda capai, seperti menabung untuk dana darurat, pembayaran utang, atau investasi, pastikan Anda mengutamakannya dalam anggaran Anda. Nomor 3. Pelajari kebiasaan pengeluaran. Tinjau kembali kebiasaan pengeluaran Anda untuk mengidentifikasi pola belanja yang bisa diubah. Catat semua pengeluaran Anda dalam beberapa minggu atau bulan terakhir dan cari tahu apakah ada kebocoran di mana uang Anda pergi. Sadari bahwa pengeluaran kecil yang sering terjadi dapat menumpuk menjadi jumlah yang signifikan. Nomor 4. Batasi pengeluaran yang tidak perlu. Evaluasi pengeluaran Anda dan lihat apakah ada hal-hal yang bisa dihindari atau dikurangi. Hindari membeli barang-barang impulsif atau yang tidak terlalu dibutuhkan. Coba berpikir 2 kali sebelum membeli barang-barang mahal atau mewah yang tidak mendukung tujuan keuangan Anda. Nomor 5. Gunakan aplikasi keuangan. Manfaatkan aplikasi atau alat keuangan yang dapat membantu Anda melacak dan mengelola pengeluaran. Beberapa aplikasi dapat memberikan analisis yang detail tentang pengeluaran Anda dan membantu Anda mengidentifikasi potensi penghematan. Nomor 6. Bayar utang secara teratur. Jika Anda memiliki utang atau cicilan, bayarlah secara teratur dan tepat waktu. Jangan biarkan bunga utang menumpuk karena hal ini dapat mengganggu kondisi keuangan Anda. Nomor 7. Berinvestasi untuk meningkatkan pendapatan. Selain mencari cara meningkatkan pendapatan, pertimbangkan juga untuk berinvestasi. Investasi yang cerdas dapat membantu menghasilkan pendapatan pasif atau pertumbuhan dana dalam jangka panjang. Nomor 8. Jangan mengabaikan tabungan. Sisihkan sebagian pendapatan Anda untuk ditabung. Tabungan bisa menjadi perlindungan finansial Anda ketika ada situasi tak terduga atau sebagai modal untuk tujuan jangka panjang. Nomor 9. Tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Buat tujuan keuangan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan memiliki batas waktu. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, Anda akan lebih termotivasi untuk mencapainya. Nomor 10. Ajak keluarga atau teman untuk mendukung. Diskusikan masalah keuangan Anda dengan keluarga atau teman terdekat, dan mintalah dukungan mereka dalam upaya mengelola keuangan dengan lebih baik. Mereka bisa memberikan dukungan moral dan bahkan membantu menyampaikan saran atau solusi yang mungkin Anda tidak sadari sebelumnya.
Ingatlah bahwa mengatasi masalah keuangan membutuhkan komitmen dan kesabaran. Teruslah belajar tentang pengelolaan keuangan pribadi dan tetap konsisten dalam menerapkan perubahan positif. Jika perlu, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan seorang ahli keuangan atau konsultan keuangan untuk membantu Anda membuat rencana keuangan yang lebih efektif.